Woi, akang-akang dan teteh-teteh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara kerja catur. Nah, catur yang dimaksud itu catur biasa ya, bukan magic chess, apalagi FPS chess. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Kaisar dari kelas 10 RPLC. Sebelumnya saya izin meminta maaf ya Pak, jika video yang saya buat itu tidak sesuai dengan format dan juga kata-kata yang saya gunakan kurang formal. Untuk selanjutnya, saya akan membahas sintaksnya di C++. Oh iya, saya menggunakan aplikasi CXX Droid di Android. Dimulai dari sintaks yang paling atas ya. Di sini saya sudah memasukkan beberapa library penting. Pertama ada IOStream untuk C-in dan C-out, terus ada CMAT untuk fungsi apps agar nilai apapun menjadi positif. Terus ada vektor untuk data yang ukurannya bisa berubah, dan yang terakhir ada string tipe data untuk kalimat atau teks. Terus di sini ada using name std untuk singkat nanti cout dan cin-nya. Nah, terus ada struct bidak ya untuk desain bidak-bidak lainnya nanti. Di sini ada nama, contohnya tuh buat nanti pion, raja dan lain-lain. Terus bentuknya, terus ada nilainya dan warnanya. Terus di sini juga ada papan yang memiliki pointer ke bidak-bidak nantinya. Terus ada vektor, riwayat untuk history, terus ini untuk rokade ya nanti. Selanjutnya ada skor putih dan hitam. Pas udah ngeliat sintaks tadi, kalian pasti bertanya-tanya, kok bisa gitu sintaks yang ada di thumbnail sama yang di video beda. Nah, saya izin klarifikasi ya, itu tuh bukan clickbait atau semacamnya. Jadi pada awalnya saya ingin menggunakan OP, cuman gitulah. Selanjutnya di sini ada fungsi persiapan yang bertipe data void. Nah, terus ada nested loop ya. Nah, fungsinya tuh supaya nanti pointernya tidak menunjuk ke alamat manapun. Yang di ini tuh pointer bidak papan array 8x8. Nah, terus di sini ada loop for untuk memasang pion ya. Ini tuh pion yang di baris ke-6 di array atau 2 ya kalau di papan caturnya mah. Yang ini yang warna hitam ya. Nah, tuh di situ ada namanya, ada bentuk simbolnya, terus nilainya dan warnanya. True itu putih, false hitam. Dari yang ini struct bidak. Nah, terus selanjutnya di sini ada bidak benteng, penempatan bidak benteng, bidak kuda. Terus ada bidak gajah, ada bidak ratu, dan terakhir bidak raja. Nah, terus di bawahnya ada fungsi tampilan. Di sini tuh ada cout nih ya, cout catur, terus skor putih hitam. Terus di bawahnya ini ada garis horizontal ya, yang bakalan di print terus-terusan nanti, dan nested loop ya di dalam nested loop. Nah, di bawahnya itu ada ini cout untuk angka ya, nanti angka yang berada di samping papan catur. Terus selanjutnya ada if yang di dalam if papan itu untuk bidak ya, nanti untuk menciotkan bidak-bidaknya, simbolnya aja ya nanti seperti yang di atas ini nih. Nah, itu posisinya kayak yang di situ. Dan terus ini bentuknya dari ini ya, dari sini struct bidak. Terus bentuknya tuh kayak gitu. Terus tuh 0 PTR, kalau itu bakal munciotnya kayak gini, kosong. Jadi spasi doang gitu.
Terus di sini ada ini penutup ya, garis horizontal vertikal penutup. Terus di bawahnya ada ini garis paling bawah yang horizontal, dan di bawahnya lagi siot ke terakhir itu ada siot untuk angka ya. Itu menggunakan kode ASCII ya, menggunakan tipe data char seperti gambar yang di samping. Oke. Oh iya, untuk simbol-simbol bidaknya itu diambil dari website namecheap.com. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi gerakan untuk bidak-bidak dengan tipe data bool ya, untuk mengembalikan nilai true dan false. True jika gerakannya valid, false jika gerakannya tidak valid. Nah, di dalamnya juga di sini ada parameter-parameternya. Terus di sini yang pertama ada jika bidak bernama pion ya, maka akan masuk ke dalam if ini. Nah, yang pertama di sini ada arah. Nah, arahnya itu ada di dalamnya ada operator ternari yang menanyakan apakah bidak putih. Jika putih, gerakannya akan -1. Jika hitam atau tidak putih akan ini 1. Putih ke atas dan hitam ke bawah. Terus di sini ada gerakan untuk makan diagonal, dan di sini ada ups ke x dikurang dari x sama dengan 1 agar pionnya bisa horizontal ke kanan dan ke kiri. Ups ini fungsinya agar nilai apapun menjadi positif, misalkan -1 jadi +1, terus tuh +1 jadi +1. Dan di sini ada dan ya, ampersand 2 kali, jadi kondisinya ada 2. Nah, ini kondisi keduanya, yaitu ke y sama dengan dari y plus arah. Jadi itu memungkinkan pion kita maju ke depan ya 1 petak, kalau putih ke atas, hitam ke bawah. Jadi di sini kita bisa memajukan pion ke depan sekali dan menyamping ke kanan kirinya ya, jadi diagonal 1 petak ke kanan kiri. Nah, selanjutnya di sini ada kondisi yang mengecek apakah di kotak tujuan nanti ada bidak atau tidak. Nah, di sini jika bidaknya ini ya berlawanan arah, itu ada tanda seru, artinya kebalikannya. Misalkan kita putih, nah di diagonal kanan atau kirinya ya, depan ada piok hitam, nanti kita kondisinya akan menjadi true, akan bernilai true, mengembalikan nilai true. Jika ini tidak ada bidak atau bidaknya berwarna sama dengan kita, akan mengembalikan nilai false. Terus selanjutnya di sini ada ini ya, untuk langkah maju 1 kali. Di sini kondisinya jika dari x sama dengan ke x, jadi x-nya nggak berubah ya, horizontalnya sama. Terus ke y sama dengan itu sama aja ya, yang kayak tadi dijelasin. Dan juga tidak ada bidak ya di itunya depannya, maka akan menilai true. Terus di sini ada ini ya, gerakan awal yang maju 2 petak ke depan. Di sini jika bidaknya putih dari ini ya ke 6, terus jika tidak putih atau hitam dari yang ke 1 itunya y-nya. Nah, terus di sini jika ke y sama dengan dari y plus 2 dikali arah. Jadi dikali arahnya itu kalau hitam kan -1, jadi ke bawah. Kalau putih itu ke atas yang positif 1. Terus di sini ada ampersandnya lah. Jadi kondisinya ada 2. Jika tidak ada papan ya, tidak ada bidak gitu di ini petak pertama, dan
yang kedua ya, yang itu tidak ada ini bidak di papan kedua akan memberikan nilai true, dan jika ada akan fails. Nah terus selanjutnya akan lanjut ke gerakan yang benteng. Jika bidak namanya benteng, terus akan mengembalikan nilai true jika ini ya kondisinya dari x sama dengan ke x. Itu maksudnya tuh gerakan yang vertikal, terus ada OR ya, jadi ini salah satunya dari situ ya akan mengalihkan nilai true. Kalau dari Y ke Y itu yang gerakan horizontalnya. Nah terus lanjut gerakan ke yang ketiga, yaitu untuk kuda. Jika bidak namanya kuda ya, terus ini ada ups dari X dikurang ke Y, X, dan ups dari Y dikurang ke Y. Sebenarnya urutannya nggak ngaruh ya, misalkan dari ke X dikurang dari Y, jadi nggak ngaruh urutan itunya, soalnya nanti nilainya juga ujung-ujungnya pasti positif. Nah di sini akan mengembalikan nilai true jika kondisinya itu dx-nya sama dengan 1 dan dy-nya sama dengan 2. Jadi maksudnya tuh misalkan kudanya tuh gerak horizontal ke kanan atau kiri sebanyak 1 kali, dan gerakan vertikal ke atas atau bawah sebanyak 2 kali. Jadi nanti akan membentuk huruf L, dan ini sama juga ya. Kalau ini bedanya mah yang dx-nya 2 kali ya, ke kanan ke kirinya 2 kali, atau terus dan juga ke atas atau bawahnya sekali. Nah terus ada gerakan untuk gajah ya. Jika bidak namanya gajah akan mengembalikan nilai jika kondisinya seperti ini ya, ups dari X dikurangi ke X sama dengan ups dari Y dikurangi ke Y. Jadi nilai dari itunya ya harus sama, misalkan yang pertama X-nya 1 ya, terus Y-nya juga harus 1, nggak bisa 2. Nah terus lanjut ya, di sini ada gerakan untuk ratu gitu. Bidak jika namanya ratu, di sini ratu itu gerakannya tuh gabungan dari ini benteng dan juga dari ini gajah. Jadi tinggal ditambahin aja yang tadi ya, gajah sama benteng. Jadi kondisinya kayak gitu ya. Terus yang terakhir ya, ada ini bidak raja. Nah jika bidak namanya raja, maka ini sama kayak kuda ya tadi, delta X delta Y. Terus urutannya juga gak ngaruh yang di dalam ups ya, soalnya nilainya apapun bakal jadi positif juga. Jika ini ya delta X nya lebih kecil atau sama dengan 1, dan delta Y lebih kecil atau sama dengan 1, jadi nanti rajanya bisa bergerak ke seluruh arah yang ada di sekelilingnya, tapi cuma bisa 1 petak aja gitu. Nah nanti akan mengembalikan nilai true, jadi gerakannya valid. Terus ini kondisi yang kedua ya, kedua lagi ya, ada if kedua ya, itu untuk nanti rokade. Jadi dy nya sama ya, ketinggiannya sama, akan tetapi ini x nya berbeda, jadi ke kanan 2 kali atau ke kiri 2 kali. Fungsi gerakan itu gunanya bukan untuk memindahkan ya, akan tetapi untuk mengecek apakah gerakannya valid atau tidak. Oke, kita lanjut ke sintaks berikutnya. Di sini tuh ada fungsi promosi untuk mempromosikan pion. Di sini ada parameternya ya. Nah, terus ini ada nested if. If yang pertama kondisinya jika bidak bernama pion. Terus if yang kedua jika berwarna putih dan mencapai ketinggian 0 ya, atau yang paling atas untuk yang putih.
Terus OR untuk jika bidaknya hitam dan mencapai ketinggian 7 atau yang paling bawah, maka akan menjalankan kode di bawah ini. Nah, di sini ada bool warna untuk menyimpan warna ya, untuk bidak putih dan atau hitamnya. Terus di bawahnya ada delete B, yaitu untuk menghapus pion ya nanti. Terus B-nya nanti diganti sama new bidak, yaitu bidak ratu. Jadi mengganti pion menjadi ratu. Di sini ada warna ya, operator ternari warna. Jika warnanya true atau putih yang kiri, jika warnanya hitam atau false yang kanan. Terus ada nilainya dan warnanya. Terus ada ciot ya, ciotnya juga. Nah, terus lanjut ke fungsi yang di bawahnya, ada ubah posisi. Nah, di sini tuh parameternya ada string posisi. Terus yang integer X dan integer Y-nya itu pakai ampersand. Jadi diambil alamatnya. Jadi itu tuh pakai pass by reference ya. Supaya nanti kalau dalam ini ya sama di luar fungsinya itu sama gitu. Nah, terus di sini ada X ya. Sama dengan to upper. Fungsi to upper itu buat hurufnya berubah jadi kapital semua. Terus posisi pertama maksudnya tuh posisi 0 ya, nanti misalkan E2 yang diambilnya E-nya terus dikurang char A. Jadi nanti tuh pakai ini ya, kode ASCII lagi. Terus di sini di bawahnya ada Y sama dengan 8 dikurang posisi yang satu, misalkan E2 nanti yang diambilnya 2 dikurang char 0 pakai kode ASCII lagi. Nah, itu dikurang 8-nya dikurang, kan ini soalnya koordinat catur sama yang koordinat array itu berbeda ya, ketukar gitu. Nah, terus lanjut di bawahnya ada fungsi pindahkan yang untuk memindahkan bidak-bidak ya dengan parameter dari dan ke. Nah, terus di sini ada integer x1, y1, x2, y2. Terus di sini ada call function ubah posisi. Yang pertama itu yang untuk dari ya, yang kedua untuk ke. Nah, terus di sini ada if untuk kondisi posisi yang ngawur ya, yang di luar papan itu x asalnya, darinya di luar papan gitu ya. Nah, terus ini x tujuannya di luar papan lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 7. Terus y darinya itu lebih ini ya, ngawur. Terus y ke-nya juga ngawur. Nah, di sini ini ya inisialisasi pointer B sama dengan papan dari bidak dari gitu. Di sini jika bidak darinya tidak ada ya di posisi itunya, nanti akan menciotkan itu. Terus ini jika bidaknya warna putih tapi tidak sesuai gilirannya ya, maka akan menciotkan ini. Nah, ini operator ternari giliran putih. Jika true yang kiri, jika false yang hitam. Nah, terus di sini ada ini if untuk mengecek raja. Di sini jika bidak namanya raja, terus bidaknya itu warna putih dan gerak raja P itu raja putih, dan aks itu ya yang gerakan rokade ke samping kanan atau kiri, raja sudah bergerak. Jadi gerak raja P-nya udah true, jadi gak bisa. Terus di sini sama ya, cuma untuk hitam. Terus lanjut di bawahnya ada ini jika tidak sesuai fungsi gerakan yang di atas itu ya, gerakannya nggak valid gitu. Nah, itu tuh dari fungsi yang di sini ya, yang untuk gerakan valid bidak-bidak. Nah, kita lanjut lagi ya ke bawah. Nah, di sini ada delta x dan delta y lagi ya, cuma nggak ada apps-nya kali ini mah. Nah, di sini ada rokade ya, if untuk rokade. Nah, jika bidak namanya raja dan dy-nya 0 sama dengan 0 gitu,
terus apsnya DX pakai ini ya, apps supaya soalnya sebelumnya nggak pakai apps sama dengan 2 untuk ke kanan kirinya. Nah ini bul putih untuk menyimpan warna ya. Nah terus posisi raja X sama dengan 4. Nah ini posisi Y nya beda ya, kalau putih itu 7, kalau yang hitam itu 0 yang ada di atas. Nah bul putih itu penting ya, soalnya kalau kita nyoba ini hapus langsung pointernya di yang integer posisi raja gak bakal bisa. Jadi gitulah inisialisasi bul putih. Nah terus kita lanjut ya. Di sini ada if ya, jika X1 nya tidak ada posisi raja gitu ya, X1 itu tidak sesuai posisi raja atau Y1 nya tidak sesuai posisi raja, nanti akan menciotkan itu, makanya tidak berhasil rokadenya. Nah terus ini kondisi jika rajanya sudah bergerak ya, raja putih gerak raja P atau putih or hitam ya, dan gerak raja hitam. Nah terus di sini ada ini ya, rokade ke arah kanan plus 2, posisi ini bentengnya di 7 ya yang kanan, terus posisi truk Y-nya ya, ketinggiannya itu menyesuaikan dari yang posisi raja tadi ya, kalau putih itu 7, kalau hitam 0. Nah terus lanjut ya, di sini ada inisialisasi pointer bidak rook, itu papan yang itu kurung koordinatnya tuh ini ya yang tadi ya di atas, rook Y dan rook X. Terus di sini ada kondisi ya, jika tidak ada benteng atau rook ya, or di sini yang di posisi benteng itu namanya bukan benteng, maka akan menciotkan itu. Terus di sini ada if lagi, dan kondisinya putih dan gerak rook 1, jadi udah gerak rook 1-nya, dan yang hitam ya gerak rook 3 untuk yang benteng hitam kanan. Nah terus di sini ada if yang untuk memeriksa kotak kosong, yang ini untuk X yang di 5-nya, dan yang ini untuk X yang di ke-6-nya. Di situ mengecek apakah ada bidak atau enggak. Selanjutnya di sini ada kode untuk menjalankan rokade ya. Di sini 2 baris atas itu untuk menambahkan dan menghilangkan raja ya, yang 0 PTR menghilangkannya. Terus di sini juga sama ya, di bawahnya bedanya cuma buat benteng di sebawahnya mah. Nah terus di sini jika sudah berhasil melakukan rokade, jika kondisinya putih, jadi gerak rook 1-nya itu di trukan ya, supaya nggak bisa rokade lagi, sama juga sama gerak rajanya di trukan. Itu jika kondisinya putih, else jika hitam. Nah, itu untuk mengubah ya giliran putih menjadi giliran hitam, atau dari giliran hitam menjadi giliran putih. Nah selanjutnya sekarang rokade ke arah kiri, itu sama sebenarnya kayak di atas ya, cuma bedanya yang di sini mah min 2 ya, soalnya ke kiri, yang di atas mah plus 2 soalnya ke kanan. Itu sama aja ya kodenya dari atas sampai bawah, cuma ada beberapa hal aja yang berbeda selain yang plus 2 sama min 2 tadi ya. Di sini juga posisi X-nya berbeda ya sama yang di atas, soalnya kan rokadenya ke kiri yang ini mah. Terus juga di sini mah kondisinya ada 3 ya yang cek kondisi papan kosongnya. Di sini mah ada 3, sedangkan yang rokade kanan mah ya cuma ada 2. Cuma ada 2 ya kan, cek kotak
kosongnya. Sedangkan yang rokade kiri mah ada 3. Nah, selanjutnya di sini ada if lagi ya. Jika kondisi papan tujuan dan papan tujuan itu ini ya beda gitu, bidaknya sama bidak papan asal, bidak dari sama bidak tujuan beda warnanya, maka akan menjalankan kode yang di dalam if ini. Pertama, di sini inisialisasi pointer bidak tertangkap sama dengan papan yang dituju ya. Nah, terus di bawahnya ada ini ya, if bidak posisi awal atau dari itu putih, maka skor yang pertama itu skor putih, else itu yang hitamnya ya, yang lainnya selainnya. Nah, terus di sini ada menghapus yang pointer ini ya tertangkap. Nah, terus ini menghapus bidak yang ada di papan tujuan dengan 0 PTR. Nah, terus ini kan selanjutnya papan tujuannya itu diisi dengan bidak yang tadi ya, bidak asal, papan asal, dan papan asalnya diisi dengan 0 PTR. Nah, selanjutnya jika ini ya bidak benteng dan itunya warna putih dan posisi X nya itu 7 untuk yang di kanan ya, benteng kanan putih, dan di kiri ya untuk yang 0 X nya. Terus di sini tuh fungsinya untuk mengaktifkan gerak rok 2 ya, agar tidak bisa rokade lagi, soalnya bidaknya itu kan sudah dipindahkan gitu ya. Nah, di bawahnya sama aja, cuma bedanya ini untuk hitam ya. Nah, terus di bawahnya ada ini ya untuk bidak dengan nama raja ya. Jika bidaknya putih, gerak rajanya itu true, else yang hitam. Prinsipnya sama kayak ini ya, rook, agar rajanya sudah gerak tidak bisa dipindahkan. Terus di sini ada fungsi promosi ada call function promosi ya, dari yang fungsi di sini untuk promosi pion ya menjadi ratu jika telah mencapai petak catur akhir. Nah, di bawahnya ada string langkah untuk history. Terus di sini ada bentuk ya, ditambah titik 2, ditambah langkah dari, ditambah tanda panah ke kanan, ditambah ini langkah ke. Nah, terus di sini ada loop for ya, yang menggunakan fungsi length, jadi sesuai dengan panjang ini ya string langkah. Di sini tuh fungsinya untuk mengubah string langkah itu ya menjadi huruf kapital semua. Nah, terus ini ada riwayat pushback untuk memasukkan ini langkah ke riwayat kayak ini antrean QQ gitu, ke ini ke vektor riwayat yang ada di atas. Nah, di sini nah terus di sini ada giliran putih ya, sama kayak tadi untuk ubah giliran, soalnya tadi mah di ini ya kalau kondisinya rokade doang. Nah, di sini ada fungsi history, ada ciot ini ya riwayat langkah. Terus ini ada if, jika riwayat atau vektor riwayat itu kosong ya, tidak ada isinya, akan menciotkan belum ada langkah. Nah, terus di sini ada loop ya, pakai fungsi size untuk riwayatnya, jadi loopnya itu sesuai sama ukuran yang dipakai vektornya. Nah, terus di sini ada program utama, int main, ada string dari ke, terus ada call function persiapan
yang fungsinya ada di sini ya, di atas. Terus selanjutnya ada ini while true ya, perulangan yang akan mengulang kode di dalam sini. Di dalam kode while true itu ada ini call function tampilan untuk tampilan catur ya, yang fungsinya ada di sini. Nah, terus tuh selanjutnya ada out masukkan langkah ya. Terus ini ada ini ya, pemberitahuan kalau mau berhenti ketik 0. Terus ini ada in ke dari, terus jin ke. Nah ini cara inputnya, misalkan bisa E2 ke E4 atau E2 nya kecil, E4 nya kecil, soalnya udah ada to upper ya, fungsi to upper. Terus E2 itu maksudnya tuh dari, kalau E4 itu maksudnya ke. Nah terus ini yang buat keluar ya, kalau ngetik 0 bakalan break dari loop, keluar dari loopnya. Nah, terus tuh di sini ada call function pindahkan yang berisi parameter aktual dari dan ke ya, yang fungsinya tuh terletak di sini, yang sangat panjang, fungsinya panjang banget. Nah, terus di sini ada sistem pause buat ngepause dan sistem CLS ya untuk membersihkan itu cout-nya. Nah, terus ada nested loop di sini ya untuk null PTR supaya menghindari memory leak. Dan udah selesai untuk sintaksnya. Di sini saya ingin memberitahu ya kekurangan dari kode catur saya. Jadi kekurangannya itu tidak bisa melakukan kode en passant ya, sama nggak ada sistem cek sama checkmate. Tapi di sini bisa, permainan juga bisa berakhir jika raja lawan dimakan oleh bidak kita. Contohnya itu seperti ini. Lah kok gak selesai? Ini harusnya selesai. Aduh, ntar balik dulu ke sintaksnya. Coba kita cek dulu ke yang bidak termakan. Harusnya mah ada kode kalau rajanya termakan itu langsung exit, langsung keluar dari ini programnya. Kayaknya lupa nge-save pas ini. Nah, ya harusnya di atas ini ya, di sini ada ini if buat bidak ini raja yang termakan langsung menciotkan gamenya selesai. Terus tuh exit.
tinggal tambahkan exit ya di sini supaya keluar dari program. Oke, udah, harusnya mau bisa ya. Nggak kayak tadi itu lupa nge-save kayaknya saya pas modding. Nah, harusnya udah bisa ya sekarang. Nah, udah bisa, permainannya bisa berakhir sekarang kalau makan lidah raja lawan. Nah, karena di kode yang saya buat tidak ada bot caturnya, maka di sini saya akan menggunakan bot catur dari chess.com. Di sini pakai bot Nora dengan rating elo 2200. Di sini botnya aneh banget ya, soalnya meskipun elonya tinggi tapi dia memajukan ratu di awal. Harusnya tuh di awal-awal jangan menggerakkan ratu terlebih dahulu. Di sini tuh saya udah jarang main catur ya, jadi saya tuh kadang bingung mau ngapain. Nah, karena musuh rokade ke kiri, kita serang bagian kirinya. Di sini langsung saja ya ofensif. Ingat, ofensif adalah defense terbaik. Di sini kita serang aja ya bishop lawannya. Aduh, blunder ini mah. Nah, di sini musuh harusnya nggak bisa makan rook kita ya. Soalnya kalau dimakan nanti kita bisa cek pakai bishop, terus dapat queennya. Harusnya mah ini udah pasti kalah ya, tapi kayaknya bisa remis mungkin. Ya remis kalau kita terus-terusan. Buatnya blunder ternyata ya. Harusnya nggak ngeblok pakai bishop. Soalnya di sini udah pasti skakmat ya. Nah, kita lihat ini akurasinya. Apakah bagus atau jelek? Jelek sih harusnya. You won with Iya, a nice ternyata mid-game cuma mating tactic, turning an even game into victory. 75,1. Mungkin sekian ya dari saya. Cukup sampai di sini saja. Mohon maaf
bila ada banyak kesalahan dan juga bila penjelasan yang saya berikan itu kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.